Apakah bootcamp IT masih worth it di tahun 2024? Halo semua, aku Kira dan aku adalah seorang yang lulus dari kuliah IT, Teknik Informatika, dan juga sekarang sedang mengajar bootcamp yang sekarang bisa share POV aku sebagai mentor bootcamp dan juga alumni Informatika untuk seberapa worth it sih bootcamp IT di tahun 2024 ini. First of all, mungkin kita semua tahu ya gitu, sekarang lagi dilanda tech winter gitu, yang mana orang tuh nyari kerja sebagai IT role tuh lumayan sulit gitu. Tapi apakah bootcamp dapat mempengaruhi itu gitu? Kita coba bahas sekarang ya. Oke, kita bakal bahas dulu nih perbedaan antara kuliah Teknik Informatika sama bedanya bootcamp. Oke, di sini ada kedua perbedaan mendasar banget ya, yang mana itu adalah waktu. Kalau kuliah Teknik Informatika, waktu paling cepatnya itu ya 3,5 sampai 4 tahun lah ya. Kalau bootcamp bisa aja kita selesai dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Jadi sebentar banget nih perbedaan. Jadi sebentar banget nih kalau kita bootcamp ya, bedanya lumayan jauh nih sama Teknik Informatika gitu ya. Nah, perbedaan kedua adalah kalau menurutku ini ada di koneksi. Ketika kita berkuliah, tentu saja lingkungan kita bakal lebih wide daripada sekedar ikut bootcamp gitu. Jadi ketika kita kuliah, koneksi lebih luas. Apakah ketika kita bootcamp koneksi kita jadi jelek? Tentu saja enggak gitu ya. Tetap bisa berkoneksi. Dengan siapa kita berkoneksi ketika kita di bootcamp? Salah satunya contohnya adalah kita berkoneksi dengan mentor mungkin, dan juga dengan teman-teman kita di bootcamp itu gitu. Misalnya satu batch atau satu angkatan gitu di bootcamp itu, kita bisa saling berkoneksi dan juga bertukar pikiran saat belajar bareng gitu ya. Kalau di kuliah, kenapa aku bisa bilang koneksinya lebih luas? Karena ketika kita kuliah tuh kita bisa kenal lebih banyak orang lagi gitu. Entah itu dosen, teman satu angkatan, teman yang di atas angkatannya, dan juga mungkin nanti junior kita di bawah kita gitu, dan juga banyak alumni dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk berkoneksi, kuliah Teknik Informatika lebih baik ya menurutku sendiri gitu. Nah, efisiensi belajarnya menurut poin berikutnya adalah efisiensi belajar. Jadi kalau kita berkuliah Teknik Informatika, kita ini ada lebih banyak teori dibanding di bootcamp gitu ya. Lebih banyak teori. Tapi prakteknya ada gak? Ya ada juga gitu. Nah, sementara ketika kita di bootcamp, kita teorinya dikit banget nih. Teori sedikit, banyak praktek. Kayak gitu ya, ketika di bootcamp gitu. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan teori lebih sedikit dan banyak praktek, atau teori lebih banyak dan praktek? Ya tetap ada gitu. Nah, pertama kalau misalnya kita bahas teorinya lebih sedikit, kalau teorinya lebih sedikit dan banyak praktek, tentu saja kita bakal punya banyak portofolio dan juga banyak pengalaman nih di sini. Jadi kita punya banyak produk untuk di show gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih banyak teori, kita lebih bisa explore ke depannya. Kenapa? Karena kita tahu nih kuat teorinya. Nah, ke depannya kita nggak akan sulit gitu. Misalnya kita tahu teori pemrograman lumayan dalam gitu ya, konsep pemrograman lumayan dalam. Ketika kita pindah-pindah bahasa, kita ini bisa lebih cepat untuk adaptasi. Sementara ketika di bootcamp, kita kan pasti fokusnya ke satu doang gitu, ke front end doang misalnya. Kita bakal ngoding pakai web, pakai JavaScript gitu ya. Ya udah, tentang JavaScript gitu yang kita pelajari. Kita belum tentu memahami beberapa konsep-konsep dasar programming gitu. Mungkin dipahami juga gitu di beberapa bootcamp yang bagus gitu ya. Cuman nggak semua itu ada yang kayak gitunya gitu. Nah, poin berikutnya adalah dari poin dapat kerja. Nah, ini poin krusialnya ya. Kenapa kita bahas video ini gitu, dari poin dapat kerja. Apakah kuliah Teknik Informatika akan cepat dapat kerja gitu? Tentu saja tidak gitu ya. Sama dengan di bootcamp juga gitu. Kalau misalnya di Teknik Informatika yang aku alami sendiri, cara kita dapat kerja adalah dengan apply manual atau dari koneksi. Nah, jadi kita harus bagus dari segi skill dan lain sebagainya ketika kita mau apply manual, dan juga
kita harus punya banyak relasi supaya kita kenal banyak orang nih ya, kenal siapa lagi kerja di mana gitu, apakah perusahaan dia butuh role tertentu gitu yang bisa kita fill dan lain sebagainya gitu. Nah, sementara ketika kita di bootcamp, beberapa bootcamp yang bagus akan menyalurkan ke hiring partnernya. So, apakah di bootcamp lebih cepat dapat kerjanya? Ada kemungkinan, karena kita tuh disalurkan langsung ke hiring partner, tapi yang menentukan kita dapat kerja apa enggak ya tetap diri kita sendiri juga gitu. Karena apa? Karena ketika disalurkan ke hiring partnernya ini juga akan menilai gitu, apakah kita worth it untuk mengisi role yang sedang mereka kosong di perusahaannya itu gitu. Misal apakah front end-nya lagi kosong, terus kita ngodingnya biasa aja, ya mereka juga tetap mempertimbangkan itu gitu. Tapi kalau kita ngodingnya jago, bisa aja kita ini dipertimbangkan lebih lagi gitu untuk jadi kandidatnya mereka gitu. Nah, sebenarnya ini perbedaan mendasar dari bootcamp versus kuliah informatika sih. Nah, untuk dapat kerja sendiri, kita sedang punya masalah yang mana ada loop di mana kita perlu pengalaman untuk dapat kerja dan juga kita perlu kerja untuk dapat pengalaman gitu ya. Jadi kayak gini contohnya. Nah, kayak gini. Untuk nge-break rule ini, waktu itu sempat ada yang namanya magang. Untuk kita dapat pengalaman supaya kita bisa ngelamar kerja. Nah, cuman belakangan ini aku pernah lihat lowongan magang itu harus udah pernah magang dulu. Jadi kita terjebak di satu lingkar setan yang baru nih. Sudah magang untuk bisa magang, tapi perlu magang untuk punya pengalaman sudah magang. Nah, jadinya kayak gini. Gimana cara nge-break ini? Salah satu cara yang bisa adalah join bootcamp. Join bootcamp, kita langsung penetrasinya ke sini karena akan langsung disalurkan kerja. Jadi kita akan melewati fase ini untuk langsung ke sini karena di bootcamp kita langsung disalurin ke kerja gitu ya. Jadi menurutku sendiri di 2024 ini bootcamp masih oke, tapi dengan catatan. Yang pertama, dia menyalurkan kerja. Yang kedua, materinya lengkap. Yang ketiga, mentor dari expert atau orang yang emang kerja di bidangnya gitu. Misal kayak aku gitu, kerja di front end developer, terus nge-mentorin bootcamp sebagai mentor front end gitu. Lanjut, ada juga mungkin dari segi harga. Kalau ini opsional, silahkan disesuaikan kantong masing-masing. Dan juga terakhir ada di reputasi. Jadi si bootcamp ini kita harus lihat juga reputasi dan alumninya tuh kayak gimana gitu. So, menurutku bootcamp di tahun 2024 masih sangat worth it. Apalagi kita untuk nge-break lingkaran setan ini gitu, double lingkaran setan ini, untuk langsung penetrasi ke lingkungan kerja gitu ya. Menurut kamu gimana? Coba langsung komen aja. Segitu dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe dan ketemu lagi di video lain. Cheers!